Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dunia tasawuf, kita mengenal istilah suluk. Suluk sejatinya adalah dua sisi yang tidak bisa terpisahkan dalam ajaran tasawuf, atau bagi orang yang menjalankan praktik-praktik kesufian. Namun, sebelum membahas tentang suluk, alangkah baiknya kita kupas terlebih dahulu apa itu suluk. Suluk artinya memperbaiki akhlak, membersihkan amal, dan menjernihkan pengetahuan. Suluk merupakan rutinitas yang dilakukan oleh salik, atau pelaku suluk untuk terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah, hingga batinnya bisa wusul, atau sampai kepada Allah. Dalam perjalanannya, seorang salik biasanya mengalami hambatan, ataupun ujian untuk mencapai tujuannya. Ada dua hal yang dapat merusak usaha salik untuk musul kepada Allah. Yang pertama yaitu mengikuti selera orang-orang yang mengambil aspek-aspek yang ringan dalam penafsiran. Kemudian yang kedua, yaitu mengikuti kesesatan orang-orang yang selalu mengumbar hawa nafsunya, seperti orang yang bodoh, yaitu orang yang menyia-nyiakan waktunya. Kemudian orang yang lalai, yaitu orang yang terlalu mengekang dirinya dengan waktu. Sementara orang yang melalaikan waktu adalah orang yang lemah. Laku suluk dibenarkan apabila seorang hamba hanya menjadikan Allah sebagai tujuannya, sehingga setiap saat ia merasa bahwa Allah selalu mengawasinya. Ia selalu terjaga pada sepertiga malamnya untuk bertakarub kepada Allah. Pada siang harinya ia terjaga untuk berpuasa, sementara lisan dan hatinya tidak henti-hentinya menyebut asma Allah. Seorang salik senantiasa menjaga dirinya dari berlebih-lebihan akan tidur, berbicara, dan makan, karena hal itu dapat membuat hati menjadi keras. Salah satu bentuk dari suksesnya perjalanan suluk seseorang yaitu terhindarnya ia dari kebutuhan kepada makhluk, dan juga terbebasnya ia dari syahwat dunia. Segala tingkah laku dan batiniyahnya hanya tertuju kepada Allah Ta'ala semata. Adapun hubungan suluk dan tasawuf yaitu bahwa suluk adalah lakunya, sedangkan tasawuf adalah ilmunya. Sebagai contoh, ibarat suluk adalah bumbu masakan, dan tasawuf adalah cara memasak. Ketika bumbu sudah komplit untuk membuat masakan, maka orang yang makan harus tahu takarannya untuk membuat masakan yang lezat. Perlu dipahami, laku suluk haruslah dengan arahan guru mursyid, maka dari itu perlu bagi seorang salik untuk mencari guru yang memiliki kealiman dan kearifan yang tinggi. Karena belajar suluk hampir sama dengan belajar ilmu yang lain, seperti ilmu fikih, tafsir dan lainnya. Sama-sama harus memiliki sanad yang jelas. Berikut ini akan saya jelaskan lebih mendalam tentang syarat-syarat menjalankan laku suluk. Seseorang yang melaksanakan suluk, biasanya seorang salik bisa beriktikaf di masjid, atau surau, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan salafus soleh. Masa suluk itu dilaksanakan bisa 10 hari, bisa 20 hari, atau 40 hari. Orang yang melaksanakan suluk itu wajib di bawah pimpinan seorang yang telah marifat, dalam hal ini adalah syekh mursyid. Setiap orang yang suluk perlu meyakini bahwa dirinya akan menjadi bersih dan taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia menjadi takarub, dekat kepadanya. Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi mengatakan, tidak mungkin seseorang itu sampai kepada makrifatullah, dan hatinya bisa bersih serta bercahaya, sehingga dapat musyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dengan jalan suluk, atau berholwat. Karena dengan cara inilah seseorang salik yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bisa sampai kepada makrifatullah. Berikut ini adalah syarat-syarat suluk, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi, dalam bukunya Tanwirul Qulub. Beliau mengatakan ada 20 syarat suluk, di antaranya sebagai berikut. Syarat ke-1. Berniat ikhlas, tidak riya dan sumah, lahir dan batin. Syarat kedua. Mohon izin dan doa dari syekh mursyidnya, dan seorang salik tidak memasuki rumah suluk sebelum ada izin dari syekh selama dia dalam pengawasan dan pendidikan. Syarat ketiga. Uzlah, atau mengasingkan diri, membiasakan jaga malam, lapar, dan berzikir sebelum suluk. Syarat keempat. Melangkah dengan kaki kanan pada waktu masuk rumah suluk. Waktu masuk, seorang salik mohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan dan membaca basmalah. Setelah itu, dia membaca surat An-Nas 3 kali, kemudian melangkah kaki kirinya dengan berdoa. Ya Allah, yang menjadi pelindung, di dunia dan akhirat. Jadikanlah aku sebagaimana Engkau telah menjadikan penghulu kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berilah aku karunia, rizki mencintaimu. Berilah aku karunia rizki mencintai kekasihmu. Ya Allah, sibukkanlah aku dengan kecantikanmu, dan jadikanlah aku termasuk hamba-Mu yang ikhlas. Ya Allah, hapuskanlah diriku dengan tarikan zat-Mu.
wahai yang maha peramah yang tidak ada orang peramah baginya. Setelah itu, Salik masuk ke musola atau surau, lalu mengucapkan, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi, dalam keadaan hanif atau lurus, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Kalimat itu dibaca sebanyak 21 kali. Setelah itu, Salik melaksanakan salat sunat 2 rakaat. Setelah membaca Al-Fatihah di rakaat pertama, kemudian membaca ayat kursi, dan di rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah, kemudian membaca ayat Amanar Rasul, atau surat Al-Baqarah ayat 285. Dan setelah salam, membaca Ya Fatah sebanyak 500 kali, yang artinya, seseorang itu memohon kepada Allah agar dibukakan makrifatnya. Syarat kelima, berkekalan wudu, atau senantiasa berwudu. Syarat keenam, jangan berangan-angan untuk memperoleh karomah. Syarat ketujuh, jangan menyandarkan punggungnya ke dinding. Syarat ke-8, senantiasa menghadirkan musyid. Syarat ke-9, berpuasa. Syarat ke-10, diam, tidak berkata-kata kecuali berzikir, atau terpaksa mengatakan sesuatu yang ada kaitannya dengan masalah syariat. Berkata-kata yang tidak perlu, akan menyia-nyiakan nilai halwat, dan akan melenyapkan cahaya hati. Syarat ke-11, tetap waspada terhadap musuh yang 4, yaitu setan, dunia, hawa nafsu dan syahwat. Syarat ke-12, hendaklah jauh dari gangguan suara-suara yang membisingkan. Syarat ke-13, tetap menjaga salat Jumat, dan salat berjamaah, karena sesungguhnya tujuan pokok dari halwat, adalah mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Syarat ke-14, jika terpaksa keluar dari tempat halwat, haruslah menutupi kepala sampai dengan leher, dengan wajah memandang ke tanah. Syarat ke-15, jangan tidur, kecuali sudah sangat mengantuk dan harus berwudu. Ketika hendak mengistirahatkan badan, jika sanggup, jangan meletakkan rusuk ke lantai atau berbaring, dan sebisa mungkin tidurlah dalam keadaan duduk. Syarat ke-16, menjaga pertengahan, antara lapar dan kenyang. Syarat ke-17, jangan membukakan pintu kepada orang yang meminta berkat kepadanya, kalau meminta berkat hanyalah kepada Syekh Mursyid saja. Syarat ke-18, semua nikmat yang diperolehnya harus dianggapnya berasal dari Syekh Mursyid, sedangkan Syekh Mursyid memperolehnya dari Rasulullah SAW. Syarat ke-19, meniadakan getaran dan lintasan dalam hati, baik yang buruk maupun yang baik, karena lintasan-lintasan itu akan mengganggu konsentrasi munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hasil dari zikir. Syarat ke-20, senantiasa berzikir dengan kaifiat yang telah ditetapkan oleh Syekh Mursyid baginya, hingga sampai sang salik dinyatakan selesai, dan dibolehkan keluar oleh guru mursyidnya. Di samping memenuhi syarat-syarat suluk tersebut, sebenarnya masih ada lagi ketentuan berupa adab suluk, yang pada prinsipnya sama dengan syarat suluk yang 20 tadi. Ada 21 adab suluk, yang inti pokoknya mengatur ketentuan-ketentuan orang yang suluk itu, supaya mendapatkan hasil maksimal dalam suluknya. Kemudian ada lagi 9 adab, setelah keluar dari suluk, yang harus diperhatikan dan dipedomani agar hasil ubudiyah suluk itu dapat dipertahankan, dan bahkan dapat lebih ditingkatkan lagi. Namun kesemuanya itu, baik adab suluk maupun adab setelah keluar dari suluk, akan saya sajikan pada video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.